Kecemasan merupakan suatu obsesi yang tidak kasat mata namun memiliki daya rusak yang lebih besar dibandingkan luka apapun pada tubuh. Penyakit ini tidak menyebabkan pendarahan atau patah tulang, namun dapat membuat orang lelah dari hari ke hari, menyebabkan kita kurang tidur dan makan dalam keadaan stres yang terus-menerus. Di zaman modern disebut penyakit mental, namun kenyataannya penyakit ini sudah diderita manusia sejak zaman dahulu. Satu-satunya perbedaan adalah saat ini ia diberi nama baru dan konsep ilmiah modern. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Chuang-Tzu, salah satu pemikir paling cemerlang dalam filsafat Tiongkok, memahami sifat kecemasan dan bahkan menguraikan cara untuk menghindarinya. Dalam Nanhua Jing, ia menceritakan kisah perahu kosong, sebuah metafora sederhana yang sebenarnya menyentuh akar psikologi manusia. Ketakutan hanya berkobar ketika kita terlalu mementingkan hal-hal di luar diri kita, ketika kita mengabdikan hidup kita pada untung, rugi, menang, kalah. Kemelekatan itulah yang mengubah kita menjadi boneka, membuat pikiran kita bingung dengan situasi yang belum pernah terjadi. Jadi pada akhirnya, apakah kecemasan benar-benar datang dari keadaan eksternal yang buruk? Ataukah itu hanya produk yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri, cara kita melebih-lebihkan segala hasil dan mengikat diri kita dengan kemelekatan? Halo semuanya dengan kesadaran diri, di mana akan ada kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda ketahui. AI bukan lagi teknologi masa depan, dan mereka yang mengetahui cara menggunakan AI kini dapat bekerja lebih cepat dan lebih menguntungkan. Tidak semua orang membutuhkan ChatGPT untuk menulis kontrak atau menyusun strategi. Bagi pelajar yang perlu merangkum dokumen, usaha kecil yang perlu menulis deskripsi produk, atau seseorang yang membutuhkan ide setiap hari, berbagi saja sudah cukup. Obrolan bersama GPT tersedia hanya dengan 220.000 VND, hadir dengan Gemini Pro yang memiliki hak cipta, tanpa personalisasi, tanpa embel-embel namun tetap merupakan versi yang kuat, berkecepatan tinggi, dan cerdas. Kunjungi websitenya sekarang untuk memesan. Penderitaan hidup sudah di depan mata. Dalam Tien Lam Sing karya Nanhua Jing, Chuang-Tzu menceritakan sebuah kisah yang tampak biasa saja yang mengandung kebenaran abadi tentang sifat kecemasan. Suatu hari, Nhan Uyen, murid terdekat Konfusius, melewati sungai yang dalam. Dia menyaksikan seorang tukang perahu mengendalikan perahu dengan sangat terampil. Setiap gerakan kemudi lembut dan berirama. Di bawah tangannya, perahu itu tidak seperti benda berat di atas air, melainkan seperti makhluk hidup, fleksibel sesuai kemauannya. Adegan itu membuat Nhan Uyen sangat terkejut dan penasaran sehingga ia langsung bertanya kepada tukang perahu, "Dapatkah saya mempelajari keterampilan ajaib itu?" Tukang perahu tersenyum dan menjawab dengan sangat sederhana, "Mungkin. Orang yang pandai berenang hanya perlu berlatih beberapa kali untuk belajar. Orang yang pandai menyelam, meskipun mereka belum pernah melihat perahu sebelumnya, akan segera menguasainya begitu mereka naik perahu." Penjelasan itu membuat Nhan Uyen sangat bingung. Mengapa orang yang pandai berenang dan menyelam dengan cepat menjadi mahir berlayar, sedangkan orang yang belum pernah menyentuh air kesulitan? Dan dia membawa pertanyaan itu kembali ke Konfusius. Konfusius selesai mendengarkan, berhenti berpikir dan dengan santai menjawab, orang yang pandai berenang dapat dengan mudah mengemudikan perahu karena meskipun perahunya terbalik, mereka tidak merasa takut. Bersikaplah jelas dan jangan panik. Dari sana Anda bisa menguasai seni berlayar. Metaforanya di sini cukup jelas, ketakutan adalah akar dari ketidakberdayaan. Ketika pikiran kita dihantui oleh apa yang kita takuti, kita akan mudah kehilangan fokus dan kehilangan kendali. Sebaliknya, jika kita mengenal bahaya dan memahaminya, kita tidak akan lagi gemetar ketakutan. Dan berkat itu, kecerdasan dan keberanian bisa dikembangkan. Oleh karena itu, kecemasan sebenarnya bukan berasal dari keadaan luar, dari sungai yang dalam atau ombak yang ganas, namun berasal dari jiwa kita sendiri. Dari apakah kita membiarkan rasa takut menguasai kita atau tidak. Dan ketika kita tidak mempunyai rasa takut, kita akan bebas. Dan ketika kita bebas, kita akan menjadi bijak. Chuang-Tzu menggunakan contoh lain untuk menggambarkan hal ini. Itu adalah penjudi. Jika dia bertaruh pada batu bata, pikirannya akan tenang dan rileks, gerakannya mungkin alami dan terampil, dan dia akan menang dengan mudah. Namun ketika taruhannya diubah menjadi emas atau perak, pikiran akan langsung terganggu. Tangan terkadang janggal dan mata tidak percaya diri sehingga berujung pada kekalahan. Perbedaannya bukan terletak pada permainannya, atau pada keterampilannya, tetapi pada beban psikologisnya. Ketika terlalu mementingkan untung dan rugi, pada titik inilah Trang Tu menarik kesimpulan melalui kata-kata Konfusius, eksternalis adalah internalis. Artinya, siapapun yang terlalu menghargai hal-hal eksternal akan menjadi lamban, bingung, dan kikuk di dalam. Metafora perahu dan air menjadi demonstrasi mendalam tentang sifat sebenarnya dari kecemasan. Orang gagal bukan karena sungainya dalam tetapi karena mereka takut dengan apa yang akan terjadi bila perahunya bergoyang. Demikian pula, kita terkadang tersandung dalam hidup bukan karena tantangan yang terlalu berat, namun karena pikiran kita telah menjalin skenario pesimistis, mengikat diri pada rasa takut akan kehilangan. Oleh karena itu, untuk bisa hidup bebas, pertama-tama kita harus belajar menghadapi dan bersahabat dengan arus kehidupan,
bebas dari ketidakpastian bahkan perubahan. Ketika tidak ada rasa takut, segalanya akan menjadi lebih mudah. Ketika pikiran melepaskan beban, maka tangan akan mantap dan perahu kehidupan akan berlayar dengan lancar. Penjelasan filosofi, berat luar adalah kebenaran batin, dalam filsafat Chuang-Tzu. Ungkapan ini membawa beban seperti cermin yang menyinari langsung sifat rapuh manusia. Konfusius menjelaskan kepada Han Uyen bahwa ketakutan sebenarnya tidak muncul dari bahaya eksternal, melainkan karena terlalu mementingkan hasil dan terlalu terikat pada hal-hal eksternal. Ketika seseorang memusatkan seluruh pikirannya pada apa yang akan hilang, apa yang akan diperolehnya, ketenaran dan kekayaan atau kegagalan, bahkan tindakan paling sederhana pun akan menjadi sulit, seperti tangan akan gemetar ketika memegang emas untuk bertaruh. Contoh penjudi yang diberikan Chuang-Tzu adalah bukti yang menentukan. Saat bertaruh dengan batu bata, dia dengan tenang dan alami bermain dengan sangat tegas karena tidak ada yang perlu ditakutkan kalah. Namun ketika bertaruh dengan emas, pikiran langsung menjadi bingung dan bimbang. Akibatnya, stres itu menyebabkan dia kehilangan uang. Bukan permainannya yang berubah tetapi penekanan pada hal-hal eksternal yang mendistorsi pikirannya. Semakin banyak orang bergantung pada hal-hal eksternal seperti uang, ketenaran, dan kekuasaan, semakin mereka kehilangan kebebasan batinnya, dan dari sana, kecemasan menyusup dan mendominasi setiap keputusan. Sifat sebenarnya dari kecemasan, seperti yang ditunjukkan oleh Chuang-Tzu, tidak terletak pada peristiwa atau keadaan, melainkan pada proyeksi pikiran yang tiada akhir. Seringkali orang tidak hidup di masa kini, melainkan berlari ke masa lalu atau bergegas menuju masa depan dengan imajinasinya. Hasil yang tidak terucapkan telah terjadi ribuan kali. Itu adalah gambaran seseorang yang selalu takut dengan reaksi orang lain sebelum mengatakan apapun. Badan belum kesakitan, tapi hati sudah khawatir tak terkira. Ia adalah seseorang yang belum mulai bekerja namun telah menghadapi ratusan kesulitan dan ribuan resiko. Ceritanya sudah berakhir, masa lalu masih membekas di kepalaku. Itulah orang yang berhasil melewatinya namun masih terikat dalam penyesalan dan siksaan. Kecemasan sebenarnya adalah lingkaran tertutup antara ingatan, fantasi, dan ketakutan yang membuat pikiran lelah dan tindakan menjadi kurang efektif. Hal ini bukan disebabkan oleh keadaan eksternal, melainkan akibat dari ketidakseimbangan internal ketika kita terlalu mementingkan hal-hal dan hasil-hasil eksternal. Trang Tu menceritakan kisahnya dengan suara yang sederhana, namun kesederhanaan itu adalah kedok yang menyembunyikan ketajaman. Beliau ingin mengingatkan kita bahwa semakin banyak keinginan yang kita miliki, semakin kacau pikiran kita, semakin kita menekankan pada untung dan rugi, semakin kita kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Orang yang tidak fokus cenderung mengalami kegagalan, bukan karena mereka kurang mampu, melainkan karena mereka mengikat diri mereka dalam spiral kecemasan. Menghargai hal-hal di luar tubuh juga berarti dengan sukarela memisahkan diri dan benda, antara diri sendiri dan dunia. Dari situ tidak mungkin berintegrasi, tidak mampu mencapai keadaan, menggunakan pikiran tanpa terganggu, yaitu menggunakan pikiran tanpa terganggu. Tukang perahu yang baik tidak takut jatuh ke air. Dia mampu melepaskan rasa takutnya, sehingga dia merasa lega, dan berkat itu, dia mampu mengendalikan perahu dengan terampil. Sejak saat itu, Trang Tu memberikan pesan yang dapat dianggap sebagai solusi bagi kemanusiaan. Hanya ketika seseorang dapat melepaskan beban mental, tidak membiarkan hal-hal materi mengganggu pikiran, dan mengalihkan perhatian dari hasil ke proses, barulah orang dapat lepas dari cengkeraman kecemasan. Kedamaian batin bukanlah ketidakpedulian tetapi kemampuan untuk mengendalikan diri, tidak dibimbing oleh objek-objek eksternal atau ketakutan. Ketika tidak ada rasa cemas, orang benar-benar fokus dan bebas, dan dari situ kesuksesan bisa dengan mudah diraih. Penerapan dalam kehidupan modern, jika filosofi Trang Tu hanya berhenti pada cerita-cerita kuno, maka selamanya akan menjadi karya sastra yang indah di buku-buku tua. Namun yang aneh dan juga vitalitas filsafat terletak pada kenyataan bahwa lebih dari 2000 tahun telah berlalu, apa yang dikatakannya tentang kecemasan masih tetap relevan, bahkan lebih relevan dengan masyarakat modern dibandingkan sebelumnya. Saat ini, kecemasan bukan sekedar perasaan yang berlalu begitu saja namun telah menjadi penyakit abad ini, salah satu penyebab utama kelelahan mental. Dalam belajar dan bekerja, kami melihatnya dengan sangat jelas. Seringkali siswa kebingungan sebelum ujian, bukan karena belum mengetahui pelajaran atau belum mengulasnya, namun terkadang karena terlalu terobsesi dengan hasilnya. Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika harapan tidak terpenuhi? Dan semakin Anda khawatir, semakin pikiran Anda teralihkan, semakin gemetar tangan Anda, dan semakin banyak ingatan Anda, yang paling penting, menjadi tidak selaras. Begitu pula dengan karyawan yang berangkat kerja. Alih-alih berfokus sepenuhnya pada pekerjaan, banyak orang hidup dalam lingkaran ketakutan. Apakah saya akan dipromosikan? Apakah bos akan puas? Jika Anda gagal, seperti apa karir Anda? Dan kekhawatiran yang tak terhitung jumlahnya mengenai hasil itulah yang membuat mereka tidak lagi bekerja secara alami dan kreatif. Sebaliknya, mereka berhati-hati, takut dan cenderung melakukan kesalahan. Dalam hubungan, kebenaran bahkan lebih terbuka. Semakin kita mencintai seseorang, semakin kita takut kehilangan orang tersebut. Semakin kita ingin mempertahankannya,
semakin kita dihantui oleh kemungkinan untuk pergi. Dan ketakutan itulah yang membuat kita menjadi pribadi yang tidak percaya diri, curiga, suka mengontrol, menyalahkan, dan terkadang bertindak tidak rasional sehingga membuat orang lain tercekik. Paradoksnya, semakin kita takut kehilangan, semakin mudah kita menjauhkan orang lain. Oleh karena itu, kecemasan dalam cinta bukan sekadar perasaan lemah, melainkan racun yang lambat diserap dan merugikan kedua belah pihak. Banyak sekali hubungan cinta yang gagal bukan karena kurangnya cinta, tapi karena salah satu pihak terlalu khawatir, terlalu terikat dengan akibat harus bersama selamanya, selalu bersama, sambil lupa bahwa cinta itu ibarat perahu, hanya bisa hanyut jika keduanya merasa lega dan merasa bebas. Dalam kehidupan sehari-hari, kecemasan bahkan lebih meluas. Kerutan dari orang lain, komentar yang asal-asalan, tagihan yang belum dibayar, proyek yang belum selesai, semua bisa menjadi api yang membakar semangat. Manusia modern ibarat membangun penjara tak kasat mata bagi dirinya sendiri. Setiap pandangan, setiap kata, setiap nomor di rekening bank menjadi sebuah rantai. Kita pikir kita hidup untuk memegang kendali, namun kenyataannya kita dikendalikan oleh hal-hal eksternal. Dan karena kita menganggapnya terlalu serius, kita akan kelelahan, terus-menerus khawatir, dan kehilangan ketenangan yang melekat pada diri kita. Namun Chuang Tzu tidak berhenti menunjukkan penyebab kecemasan, ia juga menunjukkan jalan keluarnya. Bermula dari sikap melepaskan benda-benda luar. Melepaskan bukan berarti mengingkari atau mengingkari tanggung jawab, melainkan tidak membiarkan kehilangan mendominasi seluruh pikiran Anda. Di tempat kerja, daripada menekankan pada nilai atau gaji, kita harus belajar untuk fokus pada pembelajaran dan nilai dari proses tersebut. Dalam cinta, alih-alih menggenggam erat tangan orang lain, biarkan dia bebas karena cinta hanya bermakna jika Anda berdua tidak takut. Dan dalam hidup ini, daripada dihantui oleh pujian dan kritik, sebaiknya kita belajar tersenyum pada diri sendiri. Ketika kita tidak lagi membiarkan benda asing mengikat kita erat-erat pada jiwa, rasa cemas akan berangsur-angsur hilang. Poin kedua yang ditekankan Chuang Tzu adalah mengalihkan perhatian pada proses. Orang seringkali hidup di masa depan atau masa lalu dan jarang hidup sepenuhnya di masa kini. Tapi masalahnya hanya masa kini yang nyata. Dan ketika kita belajar berkonsentrasi pada apa yang kita lakukan, ketika kita dengan sepenuh hati mengambil setiap langkah tanpa khawatir akan tujuannya, maka rasa cemas kita akan berangsur-angsur hilang. Ketika seorang pematung benar-benar fokus pada setiap garis yang dipahat, ia terkadang malah lupa waktu. Seorang petani yang menabur benih ketika ia sepenuh hati merawat lahannya akan merasa lebih bahagia dibandingkan sebelum panen tiba. Kekuatan konsentrasi adalah kunci pembuka pintu ketenangan. Chuang Tzu juga memberikan gambaran yang sangat unik, yaitu, pikiran kosong itu seperti perahu kosong. Perahu kosong terapung di sungai, meski angin dan ombak menerpa, tidak ada yang marah, tidak ada yang peduli. Begitu pula dengan pikiran manusia. Jika kosong, tidak dipenuhi keinginan, tidak melekat pada untung atau rugi, maka keadaan eksternal tidak akan menyakiti kita. Ketika kritik datang, kita tersenyum karena itu hanya sekedar basa-basi. Ketika kesulitan yang tak terduga datang, kita tetap tabah karena itu hanya sekedar gelombang. Pikiran yang kosong bukanlah kekosongan yang tidak berarti, melainkan suatu keadaan yang bebas, tidak terkekang, di mana kita dapat menerima sesuatu tanpa terhimpit olehnya. Dan terakhir, metode Chuang Tzu dapat diringkas dalam satu kata, hidup secara alami. Sealami orang yang pandai berenang di air, akrab, nyaman, tidak panik lagi. Bila hidup sesuai alam seperti tanaman di ladang, dengan sinar matahari, hujan, tanpa perlawanan, tanpa pemaksaan, namun tetap tumbuh kuat. Orang-orang modern seringkali termotivasi oleh ambisi dan memaksakan standar-standar hingga mereka kehilangan kemampuan untuk hidup sederhana dan polos. Semua yang ingin kita pertahankan, semua yang kita paksakan, membuat kita selalu khawatir. Hanya ketika kita kembali ke alam, kita dapat benar-benar menemukan kedamaian. Oleh karena itu, penerapan filosofi Zhuangzi dalam kehidupan modern bukanlah sesuatu yang terlalu mengada-ada. Itu ada tepat di setiap tarikan napas, setiap tindakan, belajar melepaskan, fokus pada saat ini untuk mengosongkan pikiran, dan hidup secara alami. Ketika kita bisa melakukan hal-hal tersebut, kita tidak hanya akan terbebas dari kecemasan namun juga mendapatkan kembali kebebasan yang merupakan sifat dasar kemanusiaan. Dan mungkin itu adalah hadiah terbesar yang ditinggalkan Trang Tu untuk anak cucunya, sebuah pengingat sederhana namun mendalam bahwa, kita tidak perlu memenangkan seluruh dunia, kita hanya perlu tidak kalah dari hati kita sendiri. Dan bila kita melihat lebih luas, kita akan melihat bahwa filosofi Chuang Tzu tidak hilang dalam arus pemikiran manusia, namun sebaliknya, menyatu dengan banyak tradisi lain untuk menunjukkan sebuah kebenaran universal. Akar dari segala penderitaan dan kecemasan tidak datang dari lingkungan luar melainkan dari pikiran manusia itu sendiri. Dalam agama Buddha, hal ini diungkapkan melalui 3 racun, keserakahan, kemarahan, dan ketidaktahuan. Orang-orang menderita karena mereka menginginkan terlalu banyak, karena mereka marah ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, karena mereka bodoh dan tidak dapat melihat hakikat kehidupan yang tidak kekal. Itu semua berasal dari kemelekatan melekat pada suatu hasil, suatu objek, ilusi dan kemudian menciptakan rantai untuk diri Anda sendiri.
Bukankah itu juga teori batin orang asing yang dikatakan Chuang-Tzu? Orang yang terlalu mementingkan hal-hal eksternal akan mengalami kebingungan internal dan pikirannya menjadi kabur. Dan ketika kita memahami bahwa segala sesuatu bersifat sementara, tidak kekal, bahwa diri dan benda tidak memiliki batasan mutlak, maka secara alamiah kita akan mengetahui cara melepaskannya. Melepaskan bukanlah melepaskan namun tidak membiarkan diri Anda terjebak dalam kemelekatan. Dan pelepasan itulah yang membawa kebebasan dan kedamaian, sesuai dengan semangat Chuang-Tzu dan Buddha. Di Barat, filsafat Stoa, yang berkembang lebih dari 2000 tahun yang lalu di Yunani dan Roma, menawarkan ajaran serupa, kebahagiaan tidak bergantung pada kendali kita terhadap dunia luar, namun pada kendali kita terhadap diri kita sendiri. Marcus Aurelius, sang filsuf kaisar, pernah menulis, jika Anda menderita karena hal eksternal, bukan hal itu yang membuat Anda menderita, tetapi cara Anda memandangnya, dan Anda berhak untuk segera mengubah persepsi itu. Ini adalah resonansi yang aneh dengan Chuang-Tzu. Keduanya, meski berbeda budaya, agama, dan konteks, sama-sama menegaskan bahwa kunci untuk lepas dari penderitaan terletak pada hati manusia, bukan pada perubahan lingkungan eksternal. Kaum Stoa menyebutnya pengendalian reaksi, sedangkan Chuang-Tzu mengungkapkannya melalui gambaran perahu kosong. Ketika pikiran kosong, ombak dan angin tidak lagi menyakiti kita. Dan kesamaan itu menunjukkan bahwa pemikiran terangtu telah melampaui segala batas ruang dan waktu. Baik di Tiongkok atau Eropa, baik dalam konteks kuno atau modern, semua orang mempunyai masalah yang sama. Khawatir akan hal-hal yang berada di luar kendali mereka dan hanya menemukan kedamaian ketika mereka tahu cara untuk masuk ke dalam diri mereka. Itulah sebabnya filosofi Chuang-Tzu tidak pernah ketinggalan zaman. Ini bukanlah nasihat masyarakat setempat, melainkan kebenaran kemanusiaan bahwa kebebasan sejati dimulai dari melepaskan, dari tidak menjadi budak hal-hal eksternal. Melihat kembali semuanya, kita dapat menyimpulkan bahwa kecemasan tidak datang dari gelombang yang ada di luar sana tetapi dari cara kita memperbesarnya dalam pikiran kita. Dunia pada dasarnya bergejolak, ujian, pekerjaan, emosi, dan keuangan tidak pernah berhenti bergejolak. Namun kenyataannya perahu hanya terombang-ambing di tengah sungai ketika pendayungnya ketakutan. Jika kita ingin lepas dari kegelisahan, kita harus belajar berlayar bak dewa yang artinya mengendalikan pikiran dan menjaga hati tetap tenang dalam menghadapi untung, rugi, sukses, gagal. Ketika kita tidak lagi terobsesi dengan hasil, kita dapat mengerahkan seluruh energi kita saat ini ke dalam tindakan. Dan fokus itulah yang membawa kita menuju kesuksesan abadi. Lebih dari 2000 tahun telah berlalu, namun ajaran Chuang-Tzu masih bergema seolah didedikasikan untuk era saat ini, era di mana kecemasan telah menjadi penyakit global. Dia mengingatkan kita bahwa hanya ketika pikiran kita kosong, barulah kita benar-benar bebas. Pikiran yang kosong, bukannya tidak berarti melainkan kosong untuk ditampung, agar tidak dipecah oleh badai. Ini adalah ruang untuk kreativitas, kebebasan dan perdamaian. Dan justru itulah yang dicari manusia modern dalam hiruk-pikuk kehidupan ini, tempat damai dalam diri, di mana tidak ada lagi belenggu kecemasan.